Dokter itu sudah meninggal sejak 10 tahun lalu. Episode 1. Piket pertama di ruang Dikarhibusata. Narasi, namaku Arya Setiawan. Aku dokter muda baru saja ditugaskan di rumah sakit ini. Ini malam pertamaku berjaga sendiri di ruang IGD dan bangsal malam. Suster kepala sempat memperingatkanku sebelum aku mulai. Kalau bisa, jangan terlalu dekat dengan ruang 301 ya, dok. Aku tertawa saat itu. Kupikir itu hanya lelukon untuk dokter baru. Tapi malam itu, aku tahu ada sesuatu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Pukul 22.45, ruang staf malam. Malam itu terasa biasa. Pasien sudah stabil, ruangan mulai tenang. Aku duduk di ruang staf bersama Suster Rani yang bertugas malam itu. Kami berbincang ringan sampai akhirnya dia menyinggung soal jadwal jaga malam. Lucu ya, sistem jadwal malam kita suka error. Kadang suka muncul nama dokter yang udah nggak ada. Maksudnya? Tanyaku. Kayak Hadrian, nama dia masih suka muncul di jadwal. Padahal katanya dia udah meninggal. Aku tertawa kecil. Pasti sistemnya aja yang salah. Mungkin. Tapi anehnya tiap tanggal 25 Juni nama dia selalu muncul, gak bisa dihapus. Pukul 23.55, komputer jadwal jaga. Karena penasaran, aku membuka sistem jadwal malam. Hari itu, 25 Juni 2025. Di layar komputer tertera, shift malam, IGD, and bangsal blok 3. Dr. Hadrian Suryatama, aku terpaku. Tidak mungkin, aku satu-satunya dokter malam ini. Ku pencet tombol refresh. Nama Hadrian tetap ada. Ku coba hapus. Gagal. Error. Nama tidak dapat dihapus. Pukul 3, lorong menuju ruang. Tiba-tiba lampu lorong berkedip. Dingin menyergap kulitku. Saat aku lewat di depan ruang tidur 1, aku merasa seperti dipandangi dari balik pintu tertutup. Aku melangkah lebih dekat. Dari dalam, samar-samar, terdengar suara speaker tua menyala. Arya. Aku mundur spontan. Tidak mungkin speaker itu menyala. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan sejak renovasi. Suster Rani bahkan bilang sistem PA sudah mati total. Aku mencoba membuka pintunya. Terkunci. Pukul 01.05, ruang arsip digital. Aku kembali ke ruang staf dan mengakses catatan dokter lama. Ku cari nama, Hadrian Suryatama. Muncul satu file. Dokter jaga tahun 2015. Tanggal 25 Juni 2016. Shift malam Dr. Hadrian. Ruang 3 dan 5. Catatan tambahan di bawahnya. Menghilang saat jaga malam. Ruang terakhir diketahui 301. Tidak ditemukan hingga hari ini. Pukul 1.30, lorong gelap blok 3. Aku kembali ke lorong 301. Kini hanya ingin melihat, membuktikan bahwa semuanya hanya kebetulan. Saat aku berdiri di depan pintu, lampu lorong padam tiba-tiba. Gelap total. Dari balik pintu 301, terdengar suara langkah pelan. Dan kemudian, suara laki-laki tua dari speaker. Waktumu telah dimulai, Arya. Jika kau tak menulis, maka kau akan digantikan. Aku lari kembali ke ruang staf, jantung berdebar hebat. Pukul 02, Suster Rani memandangku bingung. Dok, wajahmu pucat banget, gak apa-apa? Aku tak menjawab. Kupandangi layar komputer yang kini berkedip perlahan. Di pojok kiri bawah muncul pesan otomatis. Shifter, Hadrian, aktif, Arya menunggu. Episode 2, speaker tua dari ruang Dikarhibusata. Narasi, malam kedua piket. Arya berusaha meyakinkan dirinya kalau semua yang terjadi malam sebelumnya hanya halusinasi. Suara aneh dari speaker, bayangan di lorong, dan yang paling mengganggu, nama Dr. Hadrian yang muncul di jadwal jaga malam padahal sudah meninggal 10 tahun lalu. Tapi malam itu, kejadian lebih buruk menantinya. Pukul 1.08, ruang staf malam. Arya duduk di depan monitor CCTV, mencoba memantau lorong-lorong rumah sakit. Suster Rani tertidur di kursinya, sementara rumah sakit terbungkus dalam kesunyian mencekam. Arya memeriksa kamera lorong depan ruang 301. Kamera sempat buram, lalu menampilkan sosok samar. Seorang pria berdiri membelakangi kamera tepat di depan ruang 301. Ia mengenakan jas dokter. Di dada kirinya, jelas tertulis, Dr. Hadrian S. Pukul 01, lorong menuju ruang 301. Arya melangkah pelan menyusuri lorong. Lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu neon di atasnya berkedip tak beraturan. Bau obat dan karbol seperti menusuk lebih dalam malam itu. Saat tiba di depan ruang 301, Arya berhenti. Pintu tertutup. Tapi speaker tua di atasnya tiba-tiba menyala sendiri. Kau belum menuliskannya. Sebelum fajar, mereka akan datang menggantimu. Suara itu tua, dalam, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Arya sontak mundur 2 langkah, napasnya tercekat.
Ia memandangi speaker yang sudah tak berfungsi sejak renovasi bertahun lalu. Sekarang, menyala seperti baru. Pukul 01.25, dengan langkah tergesa, Arya membangunkan Suster Rani. Kamu dengar suara dari speaker tadi? Speaker? Dok, itu kan udah mati dari tahun lalu. Aku dengar suara, nyebut namaku, dari atas pintu ruang Tiragu 1. Suster Rani menatap Arya penuh keraguan, tapi juga tampak sedikit takut. Dok, saya emang belum lama kerja di sini, tapi pernah dengar cerita lama. Ruang 1 itu pernah ditutup. Katanya dulu ada dokter hilang di situ. Dokter Hadrian, kalau gak salah. Hilang? Tanya Arya perlahan. Iya, jaga malam. Terus gak pernah kelihatan lagi. Gak ada mayat, gak ada laporan. Sistem jadwalnya juga katanya gak bisa dihapus. Aneh banget. Pukul 1.40, gudang arsip lama. Arya pergi ke gudang arsip. Dengan menggunakan kartu akses dokter, ia masuk ke dalam ruangan berdebu yang jarang dibuka. Ia mencari berkas jadwal lama, lalu menemukannya. Jadwal jaga malam Juni di Berlem. Ia membalik lembar-lembar tua itu. Tanggal 25 Juni 2016, jaga Dr. Hadrian Suryatama ruang 3 dan 5. Di bawahnya ada tulisan tantangan. Hilang saat dinas. Tidak ditemukan. Nama tetap muncul di sistem, tidak bisa dihapus. Pukul 25 komputer sistem jadwal. Arya mengetik nama Hadrian. Muncul hasil. Dr. Hadrian shift malam 25 Juni 2025. Itu hari ini, bisik Arya. Arya mengecek tanggal di pojok kanan layar. 25 Juni 2 tepat 10 tahun sejak Dr. Hadrian dinyatakan hilang. Pukul 2.30. Didorong rasa penasaran dan ketakutan, Arya membuka pintu ruang Tiragu 1 dengan kunci manual dari suster jaga. Cit! Pintu terbuka perlahan. Ruangan gelap dan kosong. Tapi di tengah ruangan ada meja kecil, dan di atasnya terdapat map rekam medis berdebu. Arya mengambil dan membukanya. Rekam medis? Nama pasien? Ariel masuk. 25 Juni 2016. Diagnosa, disorientasi realita, gangguan identitas. Status tidak pernah keluar jantung. Arya seolah berhenti. Ini gila. Ini gak benar. Tiba-tiba, speaker di pojok ruangan menyala. Kau hidup. Kau kira kau hidup, tapi kau tak pernah keluar. Waktumu hampir habis. Arya menjatuhkan map dan berlari keluar ruangan. Pukul 03. Arya menatap cermin kecil di ruang staf. Ia mencoba melihat wajahnya sendiri. Tapi di pantulan kaca, tidak ada siapa-siapa. Malam ketiga jaga malam. Dan Arya mulai kehilangan batas antara kenyataan dan halusinasi. Setiap lorong rumah sakit seperti menghembuskan bisikan. Setiap suara speaker rusak terasa seperti panggilan dari dunia yang tidak kasat mata. Tapi malam ini bukan suara yang mengejutkannya, melainkan seorang pasien. Pukul 2.16, lorong blok C, depan ruang 3. Arya tengah berjalan menyusuri lorong menuju ruang 34, sekadar ingin memastikan tidak ada pasien yang berkeliaran. Namun dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang pria berdiri di depan ruang TIAUP 4. Mengenakan pakaian pasien hijau. Tubuhnya tegak tapi kaku, kepalanya menunduk dalam, dan satu tangannya memegang botol infus yang tergantung pada tiang. Arya memanggil pelan. Pak, Anda pasien dari ruang mana? Sosok itu tidak menjawab, hanya perlahan membuka pintu ruang tikama dan masuk ke dalam. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Pukul 02.20, ruang 3 Xmat. Arya membuka pintu ruang 4 perlahan. Lampu mati. Hening. Ruangan tampak kosong, tidak ada pasien, tidak ada tempat tidur yang dipakai. Tapi, ada bekas duduk di kasur. Spray sedikit kusut. Tiang infus terguncang perlahan, seperti baru saja disentuh. Dan di atas meja kecil tergeletak sebuah map medis berdebu. Arya membuka isinya. Nama pasien, Arya Setiawan. Usia 28. Tanggal masuk 25 Juni 2015. Kondisi psikosis parah dan gangguan identitas. Kamar 304. Status tidak pernah keluar. Arya mundur satu langkah, jantungnya berdetak kencang. Ini pasti salah cetak. Ini gila. Pukul 02.45, ruang staf. Dengan wajah pucat, Arya kembali ke ruang staf dan membuka komputer jaga. Ia mengecek data rawat inap aktif. Ruang Dek 4. Namun, saat ia ketik namanya sendiri, Arya Setiawan, ruang Tiru 4, saat masuk tidak ada tanggal keluar. Ia mencoba menghapus datanya. Sistem menolak. Pasien tidak dapat dihapus. Data terkunci. Di layar, tanggal masuk pasiennya, 25 Juni 2015. Dan hari ini adalah 25 Juni 2025.
tepat 10 tahun. Pukul 03 ruang CCTV. Arya membuka rekaman CCTV lorong depan ruang 3/4. Ia memundurkan rekaman ke menit sebelum ia melihat sosok pasien. Dan di layar itu tampak jelas, sosok pasien hijau menyeret kakinya pelan, masuk ke ruang 3/4. Wajahnya terekam saat ia menoleh ke arah kamera. Wajah itu adalah wajah Arya sendiri. Matanya kosong, kulit pucat, tidak ada napas. Pukul 3.20 gudang arsip. Arya kembali ke arsip lama. Ia mencari file pasien tahun 2015. Rak berdebu, suasana pengap, bau kertas tua bercampur jamur menyengat. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan map pasien Setiawan Ma. Di dalamnya, surat rujukan psikiatri, foto diagnosis awal, surat kehilangan dari pihak rumah sakit, dan sebuah catatan tulisan tangan di bagian bawah. Pasien Arya Setiawan dilaporkan menghilang pada 25 Juni 2019 pukul 3 dini hari dari ruang 3/4. CCTV rusak. Tidak ditemukan saksi. Diduga, pasien menghilang bukan secara alamiah. Pukul 03.40, lorong menuju ruang 3 flat. Arya melangkah pelan seperti ditarik sesuatu. Ia tahu semuanya berawal dan berakhir di ruang 3/1. Tiba-tiba dari speaker tua di dinding, suara terdengar lagi. Yang tidak dicatat, tidak pernah pergi. Yang belum menyelesaikan akan digantikan. Speaker mati. Arya menggenggam map medisnya erat-erat. Pukul 3.45 saat pintu dibuka, cahaya dari lorong perlahan meresap ke dalam ruangan. Di tengah ruangan, sosok pasien duduk di kursi. Punggung menghadap pintu. Tiang infus berdiri di sampingnya. Botolnya kosong. Udara dingin dan kering. Arya melangkah masuk. Sosok itu tak menjawab. Pelan-pelan, ia bangkit, berdiri dan menoleh. Itu Arya. Tapi versi lain. Tubuh kurus, mata cekung, penuh luka. Nafasnya terdengar berat. Sosok kau tinggal pergi malam itu, meninggalkan aku, tanpa tanda, tanpa catatan. Kau pikir kau bisa keluar begitu saja? Aku tidak tahu. Aku masih hidup. Sosok yang hidup tidak berkeliaran di rumah sakit ini selama 10 tahun. Lampu padam. Gelap. Pukul 04 di komputer jaga. Arya kembali ke meja. Ia buka lembar baru di komputer dan mengetik. Akta Kama Arya Setiawan. Tanggal meninggal 25 Juni 2015. Tempat ruang 301. Sebab bunuh diri. Disorientasi mental tidak ditemukan secara fisik. Status dikonfirmasi. Setelah klik simpan, sistem tidak menolak. Data pasien menghilang dari sistem. Dan untuk pertama kalinya, Arya bisa melihat pantulan dirinya di layar monitor. Tapi dari sudut matanya, di lorong luar ruang jaga, seseorang masih berdiri, mengenakan baju pasien. Wajahnya masih dirinya, tapi lebih tua, lebih gelap. Arya telah mencatat kematiannya sendiri ke dalam sistem rumah sakit. Ia pikir semuanya akan berakhir, tapi kenyataan berkata lain. Malam berikutnya, speaker tua itu kembali menyala sendiri. Nama lain masih menunggu. Belum semua dicatat, belum semua dibebaskan. Pukul 22 ruang staf malam. Arya duduk diam, menatap layar monitor yang kini kosong. Tak ada lagi nama Arya Setiawan dalam sistem pasien. Tapi ia tidak merasa lebih tenang, justru sebaliknya. Karena di layar kamera CCTV lorong, muncul seseorang yang tidak dikenalnya, berdiri diam di depan ruang 301. Ia mengenakan jas dokter tua, berlumpur dan sobek. Wajahnya tertutup bayangan. Di name tag-nya samar tertulis. Dr. Hadrian Suryatam, pukul 22 gudang arsip rumah sakit. Arya kembali ke arsip, kali ini mencari berkas lain. Di antara tumpukan map usang, ia menemukan laci tua bertuliskan akta kematian tertunda. Isinya penuh map merah, masing-masing bertuliskan tangan. Imelda, perawat, hilang di pantry, 2012. Dimas, pasien IJD, jatuh dari tangga lorong B, 2012. Dr. Hadrian, tidak ditemukan, ruang 301, dan satu map tambahan, Arya Setiawan tidak lengkap. Di pojok map tertulis dengan tinta merah, jiwa yang tak ditulis, tak akan pergi. Yang mengingat, harus menulis. Pukul 19, Arya membawa map ke ruang 301. Tempat itu kini terasa seperti ruang sidang arwah, bukan lagi kamar pasien. Ia meletakkan map satu persatu di atas meja. Membuka lembaran kosong dan mulai menulis manual, karena komputer tidak bisa membuka dokumen-dokumen lama itu. Tangannya gemetar. Nama Dr. Hadrian Suryatama. Waktu kematian, 25 Juni 2012. Tempat, ruang 301, sebab tidak diketahui, tubuh tidak ditemukan. Keterangan tambahan, masih bergentayangan, menolak keluar sistem. Saat
Saat ia selesai menulis, lampu ruangan meredup. Angin berhembus dari arah dinding. Di kaca jendela, sosok Hadrian berdiri. Tidak bergerak, tidak berkedip. Kau tuliskan aku, maka kau akan melihat yang lainnya juga. Pukul 01.30, lorong A. Arya menyusuri lorong demi lorong dengan map merah di tangan. Ia menuliskan, nama suster yang hilang di pantry. Pasien gawat darurat yang tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan pasien-pasien misterius yang hanya muncul dalam CCTV tak pernah secara fisik. Setiap kali ia menyelesaikan satu nama, lampu lorong berkedip, lalu menyala stabil. Seolah energi yang mendiaminya telah pergi. Tapi tiap selesai menulis, Arya merasa tubuhnya semakin ringan. Atau semakin tidak nyata. Pukul 2.45, ruang staf. Arya kembali duduk, napasnya berat. Ia membuka kaca loker kecil, menatap bayangannya sendiri. Tapi kali ini, tidak ada pantulan. Ia menyentuh wajahnya, masih bisa dirasa. Tapi, jika dirinya telah selesai menulis semua nama kematian, maka siapa dirinya sekarang? Pukul 3, suara dari speaker. Satu nama terakhir belum ditulis. Satu jiwa belum ditinggalkan. Jika tidak, dia akan menggantikanmu. Arya kembali ke ruang 301. Di meja, kini hanya tersisa satu map merah. Tanpa nama. Ia membukanya. Isinya kosong. Tapi di balik halaman terakhir, ada tulisan halus seperti goresan kuku. Jika kau tidak menuliskannya, dia akan mengambil tempatmu. Dia akan memakai wajahmu. Pukul 10, ruang IGD. Tiba-tiba suara darurat terdengar dari ruang IGD. Arya berlari ke sana. Dan ia melihat seseorang sedang menangani pasien dengan cepat. Suster-suster tampak terburu-buru membantu. Di tengah mereka semua, seorang dokter muda, wajahnya segar, penuh percaya diri. Tapi wajah itu, wajah Arya. Arya berdiri di luar ruangan, menatap tubuhnya sendiri sedang menjalani hidup barunya. Ia mencoba masuk, tapi perawat menghalangi. Maaf Pak, area terbatas. Hanya staf resmi yang boleh masuk. Aku staf, aku dokter di sini. Perawat melihat ID-nya. Maaf, tidak ada nama Anda di daftar. Pukul 3.50, ruang 3 Rusata. Arya kembali. Kali ini ia tahu, hanya satu jalan keluar. Ia menulis nama terakhir. Tanggal mati, 25 Juni 2015. Lokasi, ruang 301. Penyebab, menghilang tanpa jejak. Telah menyelesaikan pencatatan jiwa-jiwa yang tertunda. Ia menandatangani dengan tangan gemetar. Cahaya di ruangan padam sejenak. Dan saat menyala kembali, semua map merah di meja telah hilang. Pagi hari 16. Rumah sakit terlihat seperti biasa. Tapi di ruang staf, saat seorang perawat membuka komputer jadwal dokter Thor Raditya Setiawan baru bergabung IJD, tidak ada siapa-siapa yang pernah mengenal nama Arya Setiawan. Dan di ruang 301, yang kini menjadi ruang penyimpanan alat, masih ada meja kosong dan satu lembar kertas tua. Isinya kosong. Tapi di bagian bawah ada tulisan samar. Nama berikutnya akan muncul saat seseorang lupa mencatatnya. Akhir episode 4. 10 tahun lalu. Episode 5. Yang hidup tidak selalu hidup. Narasi. Arya telah menulis semua nama, dokter, perawat, pasien, yang selama ini tertinggal di rumah sakit. Ia pikir, dengan itu semua akan berakhir. Namun, saat ia kembali ke dunia nyata, ia menyadari satu hal yang lebih menakutkan daripada menjadi arwah yang tersesat, yaitu tidak dikenali oleh hidup. Pagi hari, 26 Juni, matahari pagi menembus jendela rumah sakit. Aktivitas normal kembali. Para perawat sibuk, dokter lalu lalang, pasien dipindahkan antar ruang. Arya masuk ke ruang IGD, mengenakan jas dokternya seperti biasa. Tapi, selamat pagi, sapa Arya ke suster Rani. Rani menatapnya sebentar, lalu berkata, "Maaf, Bapak siapa ya? Anda keluarga pasien?" "Rani, ini aku, dokter Arya." Wajah suster Rani berubah kaku. Ia menatap Arya seolah melihat orang asing. "Kami tidak punya dokter bernama itu di sini." Pukul 9.15, meja jadwal dokter. Arya membuka komputer jaga. Di kolom daftar dokter aktif. Dr. Raditya Setiawan, AJD baru. Foto wajahnya persis seperti Arya, tapi lebih muda, lebih segar. Arya tertegun. Wajahnya telah diambil. Namanya telah dihapus. Pukul 10 Riu, toilet pribadi lantai 2. Arya berdiri di depan cermin. Ia mencoba menatap wajahnya. Namun di balik pantulan kaca, bukan wajahnya yang ia lihat. Melainkan seseorang dengan kulit pucat, mata kosong, tubuh yang lebih kurus. Wajah itu, bayangan yang telah ia tinggalkan di ruang 301. Ia menyentuh kaca, dan bayangan itu tersenyum samar. "Kau bebas, tapi hanya sementara." Lorong belakang IGD.
Arya mengikuti Dr. Raditya dari kejauhan. Dokter baru yang kini mengambil tempatnya. Gerak-geriknya persis dirinya dulu. Cara berjalan, cara berbicara, bahkan ekspresi bingung saat memeriksa pasien pertama. Arya berseru, "Hei, kau tahu siapa aku?" Raditya menoleh cepat, seolah mendengar sesuatu, tapi tak melihat siapa-siapa. Ia lalu berjalan menjauh. Arya tak terlihat oleh siapapun lagi. Pukul 12, ruang 3 Sapulsam. Ia kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Ruang tirasu kini kosong. Tapi di tengah ruangan tergeletak sebuah map rekam medis baru, bersih, belum bertulisan. Arya membukanya. Halaman pertama kosong. Tapi saat dibalik, tercetak satu kalimat, nama berikutnya akan datang dari mereka yang tidak percaya. Pukul 16.45 ruang rapat dokter. Arya berdiri di sudut ruangan, memperhatikan rapat berlangsung. Para dokter sedang berdiskusi tentang kasus pasien hilang tahun-tahun lalu. Seorang kepala ruangan berkata, "Kita perlu membersihkan arsip tua. Banyak nama yang tak pernah ada catatannya secara resmi." "Contohnya?" tanya dokter muda. Dr. Hadrian Suryatama, Arya Setiawan, tidak pernah benar-benar teregistrasi. Semuanya mengangguk. Mereka menyebut nama-nama itu seolah hanya cerita hantu. Dan Arya berdiri di tengah mereka. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar. Malam hari, pukul 23 Arya duduk sendiri di ruang 3R1. Ia menatap map kosong di pangkuannya. Ia telah selesai menuliskan kematian orang lain. Tapi kini, satu-satunya yang tersisa adalah dirinya sendiri. Perlahan, ia mulai menulis dengan tangannya sendiri. Tanggal 25 Juni 2015. Tempat, ruang 3R1. Keterangan, menghilang secara spiritual. Tak diingat, tak dikenang. Status, telah selesai tugasnya. Saat ia menulis tanda tangan terakhir, lampu ruang 3R1 padam. Keesokan harinya, 27 Juni 2025. Petugas kebersihan membuka ruang 3R1. Kosong, bersih. Tak ada jejak siapapun pernah di sana. Di tengah ruangan hanya tersisa satu benda, map rekam medis kosong. Dan di bagian belakangnya tertulis, yang tidak dikenang akan menunggu giliran berikutnya. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah. Dokter itu sudah meninggal sejak 10 tahun lalu.